Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Kamis tanggal 23 September 2021 dalam masa biasa yang ke-25. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, syukur dan limpah terima kasih kepadamu karena Engkau memberi kami kesempatan lagi untuk bertemu dalam renungan harian. Semoga sabdamu yang selalu kami renungkan dari hari ke hari untuk mengawali hari-hari hidup kami, semakin menghantar kami untuk semakin dekat kepadamu. Dan pada akhirnya semakin menjadikan kami untuk murid-murid yang berjuang untuk menjadi pewarta-pewarta Injil dalam seluruh kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 9 ayat 7 sampai 9. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Ketika Herodes, raja wilayah, mendengar segala yang terjadi, ia merasa cemas, sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapakah gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, tindakan Yesus yang menyembuhkan orang-orang dari berbagai macam penyakit dan bahkan membangkitkan orang mati membuat Herodes merasa tidak nyaman, bahkan merasa cemas. Kecemasan itu muncul karena kehadiran Yesus dirasakan menjadi ancaman bagi dia sebagai pemimpin di wilayah tersebut. Ia khawatir jika semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus dan menjadi pengikutnya, maka hal itu dapat membahayakan jabatan serta kekuasaannya sebagai raja wilayah. Herodes takut banyak orang tidak lagi percaya dan mengakui kekuasaannya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, jabatan dan kekuasaan menjadi dambaan sebagian orang. Meskipun banyak orang tidak mampu memegang jabatan dengan baik dan menggunakan kekuasaan sebagaimana mestinya, mereka tetap tidak mau melepaskannya, bahkan berusaha untuk mempertahankannya dengan cara apapun, seperti yang dilakukan oleh Herodes. Mereka lupa bahwa jabatan dan kekuasaan merupakan kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan Tuhan untuk melayani dan mengabdi sesama. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, jabatan, wewenang, tanggung jawab, dan kekuasaan sekecil apapun yang kita miliki
hendaknya kita pandang sebagai cara Tuhan memakai kita untuk menjadi saluran berkat-Nya bagi sesama kita. Semakin tinggi jabatan dan besar tanggung jawab kita, kita dituntut untuk semakin menunjukkan kebaikan Tuhan sehingga dapat dirasakan oleh banyak orang. Tidaklah susah untuk mengerti dan memahami apa yang saya katakan dalam renungan ini. Siapapun kita semua memiliki kekuasaan dalam batas-batas tertentu. Seorang ayah kepala keluarga memiliki kuasa sebagai kepala keluarga. Maka sebagai kepala keluarga hendaklah ia mempergunakan kekuasaannya sebagai kepala keluarga untuk membimbing keluarga itu supaya keluarga itu menjadi keluarga yang kudus seperti keluarga kudus dari Nazaret. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, oleh karena itu sebagai orang-orang yang diberikan kuasa oleh Tuhan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, hendaklah kekuasaan yang Tuhan berikan kepada kita itu kita jadikan sebagai sarana untuk mengabdi dan melayani Tuhan dan umat-Nya. Maka marilah dalam seluruh kehidupan kita berjuang dan berusaha untuk menjadi pelayan-pelayan yang baik dan semakin tangguh, agar orang semakin melihat dan percaya bahwa kita adalah murid-murid Yesus yang sejati. Dan karena itu orang semakin tertarik untuk berbondong-bondong menjadi pengikut dan percaya kepada Sang Penyelamat. Maka semoga renungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati di zaman sekarang. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.